Hari ini kita bahas tentang orang yang mencari kekayaan sama setan. Yang jadi pertanyaan, apakah setan bisa bikin orang kaya? Apakah setan bisa bikin orang naik pangkat? Saya mau tanya, siapa yang percaya setan bisa bikin orang naik pangkat? Angkat tangan. Siapa yang tidak percaya setan bisa bikin orang naik pangkat? Angkat tangan. Siapa yang bingung? Angkat tangan. Dia datang hanya khusus jadi orang bingung. Nah, saudara, sama-sama minta sama setan, kayanya beda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin sekalipun minta, betul? Nah, itulah dukun yang membuat orang kaya. Kenapa dukunnya sendiri miskin? Orang yang tidak percaya Tuhan kalau sakit pergi ke dukun, dukun sakit pergi ke dokter. Itulah dukun yang membuat orang naik pangkat. Kenapa dukunnya sendiri nganggur? Itu tempat kuburan keramat yang bisa bikin orang naik pangkat. Kenapa juru kuncinya nganggur, tidak naik pangkat sendiri? Betul? Karena mereka tahu suatu rahasia. Nah, sebelum saya bertobat, rahasia ini tidak boleh dibocorkan. Karena kalau dibocorkan, tidak ada yang berani minta. Nah, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Yehezkiel. Kitab Yehezkiel pasal 20 ayat 29 sampai dengan 33. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Maka aku berkata pada mereka, tempat tinggi apa itu yang kamu naiki? Maka namanya disebut tempat tinggi sampai hari ini. Ayat 30 sudah baca? Dalam membawa persembahan-persembahanmu, yaitu mempersembahkan anak-anakmu sebagai korban dalam api, kamu menajiskan dirimu dengan segala berhala-berhala sampai hari ini. Apakah aku masih kau minta petunjuk daripada kaum Israel? Demikian firman Tuhan yang hidup. Aku tidak lagi kau minta petunjuk daripadaku. Ayat 32 sudah baca? Demi aku yang hidup, demi firman Tuhan, aku akan memerintahkan kamu dengan tangan yang kuat, dengan lengan yang teracung, dan amarah yang tercurah. Lu sudah tahu, orang minta kekayaan sama setan, minta penglarisan, minta kenaikan pangkat, itu sudah ada sejak zaman sebelum Abraham. Minta ke pohon, minta ke batu, minta ke kuburan, itu sudah ada sejak zaman sebelum ada Abraham. Bahkan kaum Israel sendiri pun ada yang terlibat, minta kuasa setan, minta kenaikan pangkat, minta penglarisan, dan Tuhan tegur mereka. Udah tahu, kutuk itu selalu dari anak cucu, dari atas ke bawah. Tidak ada namanya kutuk tumbal mertua. Kalau ada kutuk tumbal mertua, menantu-menantu yang sakit hati, mertuanya ditumbalkan semua. Tapi kutuk itu selalu bicara dari atas ke bawah, anak cucu. Ya, semua anak cucu. Kenapa anak cucu? Karena anak cucu bicara tentang masa depan. Anak cucu bicara tentang pengharapan. Anak cucu bicara tentang cita-cita. Dan anak cucu bicara tentang generasi. Maka kutuk itu adalah dari atas ke bawah, anak cucu. Artinya setan menghancurkan generasi, setan menghancurkan masa depan, setan menghancurkan pengharapan, setan menghancurkan cita-cita. Maka kutuk itu dari atas ke bawah. Jelas? 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 Nah, ingat saudara, setan tidak ada tujuan menolong manusia. Setan tidak ada tujuan memberkati manusia. Setan tidak ada tujuan menyelamatkan manusia. Kenapa? Karena setan tahu tidak diampuni. Makanya tidak tertulis setan rame-rame bertobat masuk gereja dibaptis jadi Paulus. Yang dulunya namanya setan, dulu adalah malaikat, Lucifer, memberontak melawan Tuhan, mengkudeta Tuhan dari keinginannya sendiri, merencanakan pemberontakan. Makanya setan tidak diampuni. Beda dengan manusia, Adam dan Hawa tidak ada tujuan merencanakan pemberontakan, merencanakan untuk melawan Tuhan.
tapi digoda setan untuk melawan Tuhan. Adam dan Hawa tidak berencana. Kasus pembunuhan berencana dan tidak berencana hukumannya beda. Betul? Berencana hukumannya berat. Tidak berencana ada keringanan. Betul? Nah, Lucifer, setan berencana, maka setan tidak diampuni. Jelas? Jelas? Manusia tidak berencana, maka manusia diberi kesempatan pengampunan dalam Yesus Kristus. Makanya saudara, untuk masalah percaya Yesus, setan juga percaya. Menyembah Yesus, setan juga menyembah. Takut dan gentar, setan juga takut dan gentar. Tapi setan tidak pernah bertobat. Kenapa? Karena tidak ada pengampunan. Jadi kalau manusia kena setan, pergi ke dukun, ke setan. Setan ketemu setan, join reuni. Karena setan tidak ada tujuan menolong manusia. Kenapa? Karena setan tahu tidak diampuni. Kenapa tidak diampuni? Tuhan itu kan adil, betul? Karena setan, Lucifer, melawan Tuhan, mengkudeta Tuhan, memberontak kepada Allah dari keinginannya sendiri. Jelas? 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 Makanya kalau orang ke gereja percaya Yesus, kelakuannya masih kayak setan. Namanya setan kedua. Sama-sama minta ke dukun, sama-sama minta ke setan, kayaknya beda-beda. Ada yang tetap miskin sekalipun minta. Sekarang ini rahasianya. Sebelum saya bertobat, saya tahu namanya hukum keadilan yang maha kuasa. Orang baik, orang jahat, orang beragama, tidak beragama, orang Kristen atau bukan, semua bisa merasakan cahaya matahari. Betul? Karena keadilan yang maha kuasa. Demikian karena keadilan yang maha kuasa, manusia di bawah kolong langit ini diberinya berkatnya masing-masing. Makanya ada yang pendeta kaya raya makan begini, tapi ada juga pendeta miskin makan begini. Sama-sama pendeta rezekinya beda, betul? Ada orang Kristen kaya, ada orang Kristen miskin. Ada ateis komunis kaya, ada ateis komunis miskin. Ada Hindu Buddha Islam kaya, ada Hindu Buddha miskin. Tapi ingat ya, karena keadilan yang maha kuasa. Tapi bedanya kita orang Kristen, kita percaya Yesus, kita pasti dijamin masuk surga. Itu bedanya. Dan kalau kita setia, berkat itu ditambah. Nah, kalau orang minta ke setan, itu diambil dari mana? Ikutin saya semua. Setan bukan pencipta. Rezeki itu diambil dari anak cucu. Kalau rezeki anak cucunya besar, orang tuanya kerja apapun berhasil, tetapi terkena kutukan, tidak bisa menikmati kekayaan. Tapi setelah orang tuanya mati, anak cucu ini kerja apapun gagal, bangkrut, sial. Karena rezekinya sudah diambil dulu orang tuanya. Maka Alkitab berkata setan itu pencuri. Jelas? 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 Nah, tapi rezeki anak cucunya tukang ojek, sekalipun minta setan tetap ojek. Makanya orang minta kaya setan, kayanya beda-beda, ada juga tetap miskin. Jelas? Jelas? Kenapa dukun tidak ambil minta sendiri supaya kaya? Karena dia tahu rahasia ini. Kalau anaknya rezekinya tukang becak, sekalipun minta tetap becak kedua. Dan terkena kutukan, tidak bisa menikmati kekayaan itu. Apa kutukannya? Saya minta ke diri Pak ya. Anda diberi kasih kaya raya, tapi ada harga harus dibayar. Ditolak langit, tolak bumi, mati ndak, hidup ndak, stroke, sakit gula. Tidak bisa menikmati kekayaan. Anak gila, istri dibawa setan, mati masuk neraka. Tapi kaya sebentar aja, setelah itu habis. Kenapa? Pikir dulu.
Dan semua orang yang minta ke setan, baik setelah terkabul maupun pada waktu meminta, pasti ada hewan-hewan bernyawa yang dikorbankan. Ayam pun harus ayam kampung, tidak boleh ayam horren Kentucky Fried Chicken. Kenapa? Setan yang takut kolesterol. Ayam, kerbau, sapi, ada hewan yang dikorbankan. Dan semua puncak ritual mistik, kuasa gelap, orang minta kayak setan, semua pasti malam Jumat. Kenapa malam Jumat? Sudah tahu, lawan dari Tuhan adalah setan. Tuhan memberkati, setan mengutuk. Yang disebut hari ke-7 dalam Sabat Yahudi itu hari Sabtu. Kenapa kita orang Kristen hari Minggu? Karena hari Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan, hari kemenangan. Amin, amin. Hari kebangkitan. Maka kita orang Kristen hari Minggu, hari kebangkitan. Kalau disebut Sabat Yahudi itu hari ke-7 itu hari Sabtu. Berarti hari yang ke-6 itu hari apa? Jumat. Ingat, angka 6 adalah angka manusia. Pada waktu hari ke-6 Tuhan mengikat perjanjian, memberikan berkat, beranak cuculah dan taklukkanlah bumi. Betul? Lawan dari Tuhan adalah setan. Maka setan, semua puncak ritual di seluruh dunia pengikut setan itu hari Jumat. Kenapa? Lawan dari Tuhan adalah setan. Setan mengutuk, Tuhan memberkati. Jelas? Jelas? Di seluruh dunia hari Jumat. Maka di Indonesia ada namanya Jumat Kliwon, Jumat Wage weton gendruwo. Jelas? Jelas? Hari ke-6 artinya mengikat perjanjian setan masa depan. Karena hari ke-6 Tuhan mengikat perjanjian, memberi apa? Blessing, berkat. Lawan dari Tuhan adalah setan. Maka puncak ritual hari Jumat, hari ke-6. Dan darah hewan bernyawa dicurahkan ke tanah. Dan tidak boleh ada mangkok atau piring. Kenapa? Dari saren. Kenapa ke tanah? Ingat, manusia berasal dari tanah. Dari tanah kembali ke tanah. Artinya jalur DNA keturunan manusia. Maka kalau korban kuasa gelap itu hewannya dicurahkan ke, jelas? Dan hari Jumat, jelas? Dan hari Jumat ingat perjanjian, dan curahkan ke tanah dan mengikat perjanjian masa depan. Nah, sekarang akan saya jelaskan supaya saudara mengerti apa kalau orang minta kayak itu hewan-hewan bernyawa. Nah, saya minta Bapak ini ke sini, Pak. Yang di belakang. Saya cari contoh, Pak, ya, yang selalu mirip. Nah. Ini, sini, Pak, ya. Wah, ini sterek bener nih. Wah, olahraga nih. Contoh aja, Pak, jadi setannya. Nah, saya minta ini ke sini. Wah. Yang aku minta kekayaan. Yang aku minta kekayaan, Kejayaan. kejayaan, kehormatan, kaya raya. Baiklah. Ini persembahan. Persembahan ini pasti hewan yang bernyawa. Kerbau, sapi, ayam, kambing, babi. Dan yang tidak dikorbankan hanya satu, anjing. Kenapa? Itu jatah orang Manado. Jadi setan tidak boleh ngambil jatah orang Batak dan Manado. Dan puncak ritual hari Jumat, baik meminta atau setelah terkabul. Ingat, hari yang ke-6 darah dicurahkan ke tanah. Lambang dari keturunan jalur DNA manusia. Makanlah. Setelah persembahan saji harus makan.
Kalau dia makan bagian kepala, orang tua yang disayangi mati atau sakit parah, kecelakaan. Itu lambang dari orang tua. Kalau dia makan bagian leher, anak yang paling disayangi cacat atau mati, kecelakaan. Itu bagian leher. Kalau makan bagian sayap, ini sayap ini adalah tangan-tangan keturunannya cacat dan sakit semua, anak cucunya. Kalau itu kerbau sapi, kaki depan, itu lambang dari keturunannya. Kalau itu kaki belakang, itu lambang kaki-kaki keturunannya akan cacat atau sakit bagian kaki semua. Nah, kalau dia makan bagian kulit-kulit, maka anak cucunya akan terkena kutukan penyakit kulit atau mati dengan cara sama, kanker semua, kanker semua. Jelas? Nah, kalau yang bersangkutan makan bagian ekor, kalau ayam bruto, maka anak cucunya yang kawin pasti cerai, dan anak cucunya jadi perawan tua, perjaka tua, expired, kadaluarsa. Itu makan bagian ekor. Kalau dia makan bagian dalam-dalam, usus, itu jeroan, itu adalah jeroan lambang keturunannya anak cucunya. Kalau dia makan bagian hati, maka anaknya sakit bagian liver semua. Kalau dia makan bagian jantung, anaknya sakit bagian jantung semua. Pak, kalau dimakan semua, bubar. Bisa. Itu adalah lambang dari jelas. Maka sesaji itu hewan bernyawa, karena itu adalah lambang dari keturunan. Nah, dan setan tidak bisa memberkati. Setan bukan pencipta. Jelas? Jelas? Nah, banyak orang mau bertobat, dia takut, Pak, kalau saya bertobat dulunya kaya sama setan, begitu bertobat langsung bangkrut habis. Nah, orang salah tafsir tentang Ayub. Ingat, ikut zaman Ayub orang benar, orang saleh, tidak ada perjanjian setan. Ingat, iblis mencobai, Tuhan mengizinkan, Tuhan menguji. Tapi ingat, Ayub ada pemulihan 2 kali lipat. Amin. Tapi ingat, konteks Ayub beda dengan konteks perjanjian setan. Nah, kadang tuh orang salah tafsir. Nah, itu Ayub dihabiskan, tapi tidak lihat konteksnya bahwa Ayub tidak ada perjanjian setan. Tapi Tuhan menguji, Tuhan mengizinkan, iblis mencoba. Tapi Ayub ada pemulihan 2 kali lipat. Kalau kasus ini bukan kasus Ayub, beda. Orang salah tafsir. Kasus ini tidak ada pemulihan, dan itu adalah kasus perjanjian setan. Makanya sering salah orang tangkap. Nah, bagaimana cara batalinya? Ini saya kasih tahu. Banyak orang mau bertobat tapi takut. Kalau misalnya dulunya dia naik pangkat sama setan, begitu bertobat besok dipecat. Kejadian dulunya pengusaha kaya raya, begitu bertobat habis miskin. Sampai mati loh saudara, miskinnya. Saya mau tanya, siapa yang mau bertobat miskin sampai mati? Angkat tangan. Nah, kadang orang berpikir takut di sini, betul? Karena dia pikirkan kasusnya Ayub sama dengan kasus ini, beda. Ayub tidak ada perjanjian setan. Suatu kali ada seorang pengusaha, dia mau bertobat tapi takut masalah itu. Jadi dulu ada namanya PP10. Orang-orang keturunan Chinese disuruh balik ke Tiongkok. Nah, dengar? Nah, ada seorang pemuda miskin sekali. Dia pergi ke tempat keramat buaya putih di Kalimantan. Dia sembunyi dan tidak mau ke Tiongkok. Dia berkata kepada tempat keramat itu, aku relakan nyawaku untuk engkau dan sekeluargaku, asal aku diberi kekayaan dan kehormatan. Dibuatlah perjanjian setan. Dia jadi kaya raya, tambah udangnya aja ratusan hektar, kaya raya. Dan dia menikah sama orang Kristen.
Ini pentingnya doa penyerahan anak. Nah, dapat perempuan daya, tetapi ingat, aliran karismatik garis keras. Bukan hanya radikalisme, ini ada yang garis keras. Jadi kalau garis keras itu doanya ini, itu garis keras. Itu karismatik garis apa? Jadi kalau muji Tuhan, wah Tuhan. Jadi Tuhan, malaikatnya denger gini, wah, segera cepat dikabulkan doanya. Kenapa? Kalau enggak ini bahaya nih, lantainya bisa ambruk. Itu karismatik garis apa? Wah, ini karismatik memuji menyembah Tuhan itu, wis ngeri lah. Dia tahu suaminya ada perjanjian sumpah. Begitu anak pertama lahir, langsung diserahkan gereja doa penyerahan anak. Itu penting doa penyerahan. Sampai lahir anak ketiga, langsung didoakan penyerahan anak. 3 anaknya hidup semua, tidak ada yang mati. Buayanya mau makan ini tidak bisa, jadi buaya ompong. Sang ayah ini tahu, kok terbukti Yesus bisa nyelamatin anak-anaknya. Kalau anaknya tidak ke gereja, mungkin dimarah-marahin, tapi dia sendiri tidak pernah ke gereja karena dia takut kalau dia bertobat semua habis. Setelah itu nah, salah satu anaknya itu punya pacar teman saya, minta datang ke sana, ke Kalimantan. Saya lihat bapak ini, wajah ini buaya bener ya. Kondisi sekarang mati enggak, hidup enggak. Saya ngomong sama dia, kamu percaya Yesus pasti selamat. Dia ngomong ini, Pak, saya tuh mau percaya Yesus, saya tahu Yesus bisa nyelamatin saya, tapi bagaimana dengan tambah udang saya, harta saya? Kalau saya bertobat ini diambil semua, saya miskin Pak. Daripada itu lebih baiknya saya bertobatnya waktu mau mati. Yang penting bukan awal tapi akhir. Saya ngomong sama dia, engkau percaya Yesus, engkau tetap kaya, gimana? Udahmu selamat. Dia ngomong, itu yang ku mau. Akhirnya doa pelepasan, batalkan perjanjian. Langsung dia tetap kaya. Kenapa ada yang bertobat langsung habis? Ini sebenarnya rahasianya. Nah, saya minta bapak ini lagi aja tuh. Contoh aja ini. Nah, ini sini. Wah, Ini lebih cocok. yang aku minta kekayaan, kehormatan, kejayaan, dan nama besar, kaya raya. Baiklah. Ini sesajinya. Ingat, hewan bernya, puncak ritual, hari Jumat, perjanjian masa ada. Makanlah. Suruh makan. Setelah itu dia makan, dan itu adalah lambang dari keturunan. Dan setan ini mengambil rezeki dari anak cucu. Ini Pak. Jadilah ini rumah, tanah, pabrik, ruko. Rezekinya diambil dari anak cucu. Tiba-tiba datang saya jadi orang baik aja dah. Maukah engkau percaya Yesus? Oh, Dalam doa pelepasan, pembatalan kutuk seperti ini, itu saya semua di dalam nama Tuhan Yesus. Segala perjanjian setan atas hidupku, keluargaku, aku batalkan, putuskan dalam nama Yesus. Betul? Setan ini mau nyerang dia, tidak bisa. Perjanjian sudah
mau nyerang anak cucunya, tidak bisa, perjanjian sudah batal. Tapi ada yang belum yang dibatali, perjanjian masa depan hari ke-6 ini dia. Kenapa? Ingat, hari ke-6, jadi yang belum dibatalin adalah perjanjian masa depan hari yang ke-6. Dia bertobat, tapi kerja apapun habis. Kenapa habis? Karena ingat saudara, masa depannya, perjanjiannya belum dibatalin. Dia baru batalin hidup dan keluarganya. Dan setan punya hak atas ini semua. Kenapa? Setannya tidak mau rugi, ekor juga. Jelas? Jelas? Nah, sekarang sini lagi. Harusnya di dalam pembatalan perjanjian harusnya seperti ini. Ini saya semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala perjanjian setan, segala kutuk sumpah serapah, ikatan roh jahat atas hidupku, masa depanku, keluargaku, harta bendaku, tempat tinggalku, cita-citaku, masa depanku, aku batalkan, putuskan dalam nama Yesus. Hari ini hidupku, keluargaku, masa depanku, tempat tinggalku, cita-citaku bukan milik setan, tapi ditebus oleh darah Yesus. Amin. Setan ini mau nyerang ini tidak bisa, mau ambil ini tidak bisa. Karena apa? Sudah batal perjanjian masa depan. Karena kalau tidak dibatalkan ini, dia punya masa depannya habis. Terima kasih. Pak, sekarang kan tahu cara batalin perjanjian. Kalau gitu minta setan dulu baru bertobat. Setan itu raja tipu, belum kaya udah mati. Dan yang kedua, setan tidak bisa berkati. Itu diambil dari anak cucu. Jelas? Jelas? Karena setan bukan pencipta. Makanya dukun itu tidak minta kaya sendiri, karena tahu diambil dari mana. Jelas? Jelas? Ingat, setan bukan pencipta. Setan bukan sumber berkah. Jelas? Jadi kalau orang minta jimat keselamatan ke setan, nabrak mobil selamat, nabrak motor selamat, nabrak kereta api tetap mati, itu keselamatan anak cucunya dipindah orang tuanya. Anak cucunya nanti sering kecelakaan sama sakit-sakitan. Jelas? Dan minta jimat selamat kena kutukan, miskin seumur hidup. Ingat, setan tidak ada tujuan menolong manusia. Karena setan tahu itu saja semua tidak diampuni. Jelas? Jelas? Suatu kali saya pernah dimintai tolong. Seorang bapak-bapak nemuin saya. Dikatakan bapak tapi belum menikah, tapi udah kawin. Waktu itu dia datang ke saya. Waduh, Pak, ini Pak Tony ya, dukun santet ya. Saya diam aja. Pak, saya ini germu. Lah gitu. Saya bingung untuk menyelamatkan nyawa saya. Kakek nenek saya terlibat perjanjian setan, diberi kekayaan dan kehormatan, tapi anak cucunya akan mati semua di bawah usia 50 tahun. Orang tua saya mati, kakek nenek sudah mati, kakak saya mati, adik saya mati, Pak. Dan umur saya, Pak, 49 tahun. Kalau Bapak bisa menyelamatkan saya itu punya anak buah perempuan, Pak, 200 wanita. Dan saya punya stok gudang perawan 5, Pak. Kalau Bapak nolong saya, stok gudang saya 5 perawan untuk Bapak semua. Saya ngomong, wah kacau ini. Saya udah bertobat, waktu dulu juga bukan dukun cabul. Dulu pun juga bukan dukun cabul. Langsung ngomongin, oh maaf Pak, Bapak udah bertobat ya? Iya. Waduh,
gimana nih? Ya, kamu percaya Yesus, pasti kamu selamat. Pak, saya disuruh percaya siapa aja saya percaya Pak, asal saya bisa selamat Pak. Kan 49 tahun tinggal satu. Nah, saat dia ngomong, kamu percaya Yesus. Waktu mau saya doa, itu saya tidak bisa lupa. Aku mau doa. Stop! Ada apa? Pak, saya bawa pistol Pak. Ya ampun, pistolnya 2 lagi. Jangan sampai waktu doa lupa mah jedor repot Pak. Wah sialan. Wah ngagetin orang. Mana pistolnya? Taruh sana. Pak ada izinnya, tenang aja. Pistol kita aja. Saya doain pelepasan dalam Yesus, batakan perjanjian, manifestasi kayak ular. Nah, itu dia pulang. Berapa tahun kemudian saya tidak ketemu. Suatu kali saya khotbah di tempatnya Pak Edi Leo, Gereja Abalok 6 Serno. Tiba-tiba waktu saya jalan mau ke mimbar, Pak Daud masih ingat saya. Wah, saya kan susah ingat orang. Minta lain kan banyak orang, gimana saya hafal wajahnya, betul nggak? Ingat Pak Germo. Oh ya, ya tidak lupa 5 stok gudang. Udah lupa ini. Oh iya, kamu si Germo yang nyiapin stok gudang 5 perawan. Saya udah bertobat, kamu suruh ini dari dukun cabul Pak. Saya udah bertobat. Wah, Pak, makasih Pak. Saya sudah selamat. Saya satu-satunya generasi yang bisa melewati usia 50 tahun. Saya tanya, kamu udah bertobat belum? Pak, bisnis tetap jalan Pak. Wah, kacau dah. Tapi mereka tak bikin sel group. Kacau dah. Tapi dia satu-satunya dari generasi yang lolos usia 50 tahun. Maka saya katakan nikah belum, kawin sudah. Nah, dia ngomong saya, wah terima kasih, saya bisa lolos sampai melewati usia 50. Ingat, kutuk itu ada. Jelas? Jelas? Nah, tadi saya disuruh nyinggung masalah guna-guna. Sebelum saya bertobat, saya belajar ilmu guna-guna, ilmu pelet. Ilmu santet sama ilmu pelet itu beda. Ilmu santet adalah ilmu untuk membunuh. Itu saya membunuh atau bikin orang jatuh sakit parah. Kalau ilmu pelet itu adalah menundukkan lawan jenis, menaklukkan. Namanya sebe, pelet, guna-guna. Orang bisa kepelet, kena guna-guna, itu pasti suami istri tidak harmonis, atau orang tua anak tidak harmonis. Makanya yang bisa dikerjain ilmu pelet guna-guna adalah dari keluarga broken home. Kenapa tidak bisa dikerjain? Karena kalau keluarga harmonis, suami istri ada ikatan batin. Ikatan batin ini tidak berhubungan dengan ilmu gaib atau mistik, tapi natural, anugerah Tuhan. Misalnya suami ada musibah di luar negeri, tanpa dikasih tahu istri bisa terasa. Betul? Itu namanya firasat. Jelas? 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 Nah, atau anak ada musibah, itu orang tua bisa terasa tanpa dikasih tahu. Pak, kalau saya punya suami kecelakaan saya tidak tahu, berarti tidak mencintai. Nanti ganti lagi. Nah, kalau suami istri, orang tua anak ikatan batinnya kuat, itu tidak bisa diputus dengan kekuatan mantra. Karena yang asli lebih kuat daripada yang palsu. Nah, kasusnya guna-guna itu gimana? Nah, ini seperti ini. Saya akan kasih contohnya. Ini untuk contoh saja. Nah, saya minta contoh aja ya. Nah, lagi 2 ya. 2. Ya. Saya selalu cari contoh yang persis. Nah, santai aja, sini. Contoh aja, bukan setan tapi. Nah, saya minta Bapak di sini. Ini supaya sudah tahu.
proses orang bisa kena ilmu guna. Nah, saya minta ibu ini ke sini, Bu. Contoh aja dari WW Kubel. Nah. Ini misalnya suami istri ada ikatan tapi setiap hari ini ribut terus. Yang bisa dikerjain ilmu guna-guna itu dari rumah tangga yang tidak sering ribut terus. Makanya yang kena tuh suami istri berjauhan atau yang tidak harmonis. Nah, ini data. Ya, aku minta tolong peletkan guna-guna si Akyong. Mau yang berapa lama? 15 tahun. Langsung dukun ini baca mantra. Ikatan batin ini suami istri diputus. Ikatan batin orang tua anak diputus. Ini disambung ke sini. Dengan kekuatan mantra, ikatan batin ini digabung. Maka ini akan lihat ini seperti bidadari. Ya, kasih. Jelas? Itu kasusnya guna-guna. Dan guna-guna itu ada jangka waktunya, masa expirednya. Jenis susuk. Jenis apa? Susuk. Bukan susuk KB, ini susuk emas berlian. Itu kekuatan 40 hari. Jenis mantra, pakai pengantara, jimat atau pakai garam atau kembang kandil, kacang hijau, garam, itu kekuatan 1000 hari. Jenis yang ketiga, mantra tanpa pengantara, namanya Aji Jaran Goyang. Itu ada ilmu Jolo Sutro, Semar Mesem. Yang ketiga, Jaran Goyang, teko gendeng mulih kengkleng. Artinya tahu datang sinting pulang gila. Langsung kena. Itu kalau kena 15 tahun. Kalau orang tidak tahu kelemahannya, susah untuk melepaskannya. Semua ilmu guna-guna, kelemahannya adalah satu. Pada waktu ketemu, cinta sejati. Cinta yang palsu kalahnya melawan cinta sejati. Kalau istrinya mencintai apa adanya, maka ikatan batin itu yang dibuat mantra luntur, tidak berfungsi. Dan yang kedua, dikalahkan dengan dihadapi tanpa dendam. Karena semua unsur mistik ilmu guna-guna, kalau istrinya itu kecewa dendam, ilmunya tambah hebat. Tapi kalau istrinya itu mengampuni, memaafkan, maka kekuatannya itu akan luntur secara bertahap, tidak berfungsi. Maka Alkitab berkata, pengampunan adalah kunci pemulihan. Tapi kalau dihadapi dengan dendam, tambah hebat, tambah kuat. Karena semua unsur mistik mengambil unsur dari kepahitan, diubah menjadi energi kekuatan untuk mempengaruhi. Tapi bersangkutan mengampuni dan tidak ada dendam, maka kekuatan mistik ini akan luntur secara bertahap. Dan yang ketiga, ini rahasia kelemahan yang ketiga, dekatkan ke anak kandungnya. Bekas istri ada, bekas anak tidak ada. Tapi apapun alasannya, cerai tidak boleh. Itu firman Tuhan. Amin. Dekatkan anak kandungan. Hubungan batin yang paling kuat, hubungan darah orang tua dan anak. Dekatkan anak kandungnya, otomatis akan menggoyahkan mantra yang dibuat itu. Karena yang palsu, waktu yang ketemu yang asli akan goyah. Jelas? Maka untuk mengalahkan guna-guna, dekatkan anak kandung. Nggak punya anak, dekatkan orang tuanya. Orang tua goodbye, anak nggak ada, gimana? Dekatkan kakak dan adiknya. Kakak adik nggak ada, dekatkan sahabatnya.
Nggak ada semua, hanya Tuhan yang bisa. Itu harus ada yang orang dekatnya dia. Itu untuk menggoyahkan mantra itu, jelas? Nah, kalau ini bukan orang Kristen, itu perlu waktu 3 tahun baru bisa kembali ke Tuhan. Tapi kalau orang Kristen, ada kuasa nama Yesus. Sekarang saya jelaskan tentang mantra. Mantra itu digunakan bekerja jam 6 sore, parkir depan pintu. Loh, mantra ada tukang tempat parkirnya. Sebelum masuk, waktu jam 12 malam. Mantra masuk jam 12 malam, nguasain hati dan pikiran. Shock. Jelas? Jelas? Jadi, adakan doa peperangan sebelum jam 6 sore. Sebelum mantra itu diparkir. Memang doa setiap waktu itu bagus. Amin. Tapi khusus doa peperangan ini lebih efektif itu kalau mendekati jam 6 sore. Kenapa? Karena dukun akan kirim mantranya itu jam 6 sore. Kenapa dukun tidak kirim siang bolong? Kecuali dukun geblung goblok. Karena di alam roh ini beda dengan alam nyata. Kalau di alam nyata siang, di alam roh itu malam. Kalau di alam nyata ini malam, di alam roh itu siang. Makanya alam roh Indonesia dengan Amerika itu beda. Jelas? Jelas? Makanya setan Indonesia makannya bunga, setan Amerika hotdog. Nah, beda. Beda budaya, beda kepercayaan. Jelas? Jadi ingat, makanya dukun itu kalau kerja jam 6 sore. Tidak mungkin jam siang pun. Jelas? Karena waktu mantra dikirim itu di sana pas memulai awal pagi di alam roh. Nah, jam 12 malam itu di alam roh ada jam 12 siang. Makanya mantra bekerja jam 12 siang. Jadi kalau itu orang Kristen, doanya percaya semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh-roh jahat, roh-roh setan, roh-roh gelap kami usir keluar dalam nama Yesus. Segala ikatan batin yang dibuat mantra, aku putuskan dalam nama Yesus. Segala roh jahat keluar. Jadi ikatan batin dibuat mantra, putus dalam nama Yesus. Jam 6 sore, jam 12 malam doa itu lagi. Maksimal 1 tahun pasti balik. Karena kalau sudah putus ikatan batinnya dengan nama Yesus, dia akan ingat keluarganya, anaknya, orang tuanya. Tapi sayangnya ya, ini pengalaman saya dalam ilmu guna-guna. Pertama kali diingat itu adalah anaknya dulu. Setelah anaknya, baru orang tuanya. Terakhir baru istrinya. Saya juga aneh, itu pengalaman saya selalu itu. Jadi istrinya itu ingatnya yang terakhir. Pertama dulu anaknya dulu. Terus, karena ikatan batin hubungan orang yang paling hubungan darah. Saya itu orangku, setelah orang tuanya, terakhir baru istrinya, baru ingat. Kalau udah ingat, selesai. Jelas? Ingat, cinta yang palsu kalah melawan cinta sejati. Kenapa Yesus ajarkan pengampunan? Karena di dalam pengampunan ada kekuatan kita. Amin. Ada yang tanya tadi, Pak, bagaimana ciri-ciri orang kena pelet? Betul? Oke. Ciri orang kena pelet yang pertama, lupa istri, lupa anak, lupa orang tua. Kalau bandot itu ingat orang tua. Jelas? Ingat anak, lupa istri. Itu bandot. Nah, yang kedua, 1 lawan 1. Pak, kemarin habis sama tetangga, saya itu pembantu sama teman saya. Wah, itu bandot udah. Kalau itu ilmu pelet, 1 lawan 1. Jelas? Jelas? Dan yang ketiga, tidak betah di rumah. Jadi kalau di rumah itu nggak betah, ini keluar terus. Yang keempat, tidak suka dandan. Jadi dia tidak ngurusin badannya sendiri, karena mantra itu menguasai pikirannya. Beda dengan bandot, mau ke sana dia jelas? Jelas? Jelas?
apalagi kempling. Cuk. Nah, satu lawan satu, kalau kena mantra dia tidak suka dandan. Yang kelima, mondar mandir depan pintu. Kalau di rumah dia itu mondar mandir depan pintu kira-kira jam 6 sore karena mantra itu diparkir jam 6. Nah, saya itu yang keenam, waktu jam 12 malam waktu dia tidur itu gini, gagap-gagap karena hati nurani tidak mencintai. Kuasa setan menguasai pikirannya, terjadi konflik perang batin. Itu jam 12 malam. Jelas? 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 Nah, dan yang berikutnya, orang tuanya atau anaknya atau istrinya yang hubungan dengan keluarga akan punya mimpi-mimpi aneh, ketemu hal-hal aneh, roh orang yang sudah meninggal. Jadi firasat roh yang meninggal itu akan ada karena itu akibat dari ikatan batin yang diputus. Jelas? Jelas? Pak Daud, sambil nunggu teman-teman tanya, saya mungkin akan ajukan beberapa pertanyaan yang sering memang ditanyakan juga. Jadi pertanyaan pertama, saya kenal satu orang, papanya hamba Tuhan dan memang bergerak di pelayanan pelepasan dan usir-usir setan juga. Nah, uniknya adalah di rumah tersebut itu berapa kali ada setannya, Pak? Anggota keluarga lihat. Nah, sama hamba Tuhan ini, papanya sendiri itu sudah didoakan berkali-kali dengan berbagai cara. Permasalahannya adalah setan itu ganggu tidak, tapi pergi juga tidak. Padahal kalau papanya ini melayani, mendoakan rumah-rumah yang lain, ya kebanyakan pergi bersih gitu ya setannya. Nah, tapi di rumahnya sendiri itu memang tidak pergi. Itu apakah bisa dijelaskan kenapa? Oke, gini. Pengalaman saya selama saya bertobat sampai saat ini, setannya diusir pasti pergi. Nah, ada setan-setan tertentu yang bandel, yang pangkatnya tinggi, pangkatnya jenderal. Nah, itu harus dengan darah Yesus. Dan saya pernah nanganin kasus itu, pabrik ada di Surabaya. Itu dulunya tempat pembantaian, jadi orang-orang PKI dibunuh di satu lubang. Dan di tempat itu, saudara, itu tidak bisa ditanamin pohon apapun. Sama orang Kristen, pengusahanya dibangun pabrik. Itu mesinnya bisa jalan sendiri-sendiri. Nah, karena dia orang Kristen, dipanggillah pendeta. Pendeta datang, setannya keluar. Pendeta keluar, setannya datang. Itu kejadian di Surabaya. Nah, sampai pendeta-pendeta bagaimana cara ngusir setannya? Diambil keputusan, dibikin persekutuan malam dari Jumat atau malam Jumat. Bener tidak? Waktu persekutuan setannya keluar. Habis persekutuan setannya datang. Bener? Wah, akhirnya bingung, nggak mungkin kita nyanyi terus 24 jam. Nah, setelah itu rapat, saya dipanggil. Nah, waktu itu saudara, mereka ngomong, kita usir semua dalam nama Yesus. Saya kasih ayatnya ini, harus dengan apa? Darah tempat kejadian orang dibunuh itu zaman PKI itu, yang mati itu ratusan, dibunuh satu lubang, digorok, setelah itu mayatnya dibuang di tempat lain. Itu saya doakan dengan darah Yesus, hancurkan segala roh maut, segala kutuk maut. Itu kalau kerasukan, semua karyawan kerasukan. Itu pabrik jalannya 24 jam, itu malam tidak bisa jalan. Satpamnya suruh jaga di dalam pabrik, lebih baik dipecat daripada jaga. Karena itu mesin bisa jalan sendiri. Akhirnya didoain dengan apa? Darah, terus dengan darah Yesus. Baru setannya keluar dan sampai sekarang aman, tidak balik lagi. Memang ada kasus tertentu harus dengan darah Yesus, terutama tempat pembunuhan atau pembantaian massal. Oke, dua pertanyaan, Pak, berkaitan dengan kenapa rumah yang pernah ada kasus bunuh diri di dalamnya itu auranya nggak enak. Maksudnya siapapun yang masuk ke rumah tersebut bisa tahu ada satu, mungkin nggak tahu kasusnya bunuh diri, tapi ada suatu berbeda.
Kedua, berkaitan dengan rumah kosong. Kenapa tidak semua rumah kosong itu ada setannya? Tapi juga ada rumah yang lama kosong, ada setannya. Oke. Ya. Bagaimana mengatasinya? Kalau tempat kejadian rumah yang ada auranya, kuasa gelapnya, pasti ada sejarah penderitaannya. Ingat, sebabnya apa? Darah yang menuntut. Nah, setan itu dari situ, yang disebut kutuk adalah kata-kata mengikatnya itu. Penderitaan, kehancuran, sakit penyakit. Makanya ingat, darah yang menetes, kutukan darah yang menuntut. Nah, tempat yang darah menuntut itu harus diusir dengan nama Yesus, dengan disucikan dengan darah Yesus. Nah, rumah yang kosong, kalau saudara supaya tidak ada setannya, itu mudah. Doakan pakai minyak urapan. Nah, minyak urapan yang didoakan oleh pendeta, hamba Tuhan, atau sudah doa sendiri juga bisa. Tapi penting dengan apa? Iman. Karena kita ada imamat raja. Kita doa, darah Yesus sucikan minyak ini, berkati minyak ini di benteng yang kudus demi nama Yesus. Olesin setiap itu. Itu nanti walaupun ditinggal puluhan tahun, tidak ada setan. Karena ada benteng ini. Jelas? Maka dalam pengusiran setan, setelah diusir harus ada kasih tanda. Jelas? Nah, kenapa rumah kosong tiba-tiba ada setannya? Ini karena illegal logging. Dulu setan banyak di pohon-pohon. Pohonnya kalah sama illegal logging, ditebang. Setannya kepanasan, cari tempat mengungsi. Nah, itu kalau yang kasus yang setan masuk ke rumah kosong mengungsi itu adalah itu mudah. Dalam nama Yesus setan keluar, pasti keluar. Tapi kalau yang pembunuhan harus dengan apa? Dengan iman. Oke, katanya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang kurang lebih modelnya sama. Kalau misalnya di rumah itu suka ada kalau lagi agak sepi ada pintu seperti dibuka terus ditutup gitu. Terus ada suara-suara kayak keributan. Sudah didoain tapi nggak masih seperti itu. Nah itu bagaimana? Itu pasti tempat orang bunuh dengan darah diucapkan. Jangan. Suatu kali ada doa pelepasan susuk, setannya nggak keluar-keluar. Yang doanya itu bahasa roh terus, berhari-hari nggak keluar. Akhirnya saya doakan, langsung setannya keluar. Dia tanya kenapa, setannya bingung bahasa roh. Nggak ngerti. Ingat, bahasa roh itu untuk hubungan antara Tuhan dan manusia. Yang tahu hanya Tuhan, setan tidak. Nah, dia bahasa roh, setannya bingung. Saya disuruh ngapain? Harus dengan apa? Darah. Kalau nama Yesus. Nah, ini loh, gini saya kasih tahu. Ini pentingnya karunia membedakan roh. Gini, ada kasus tertentu setannya itu ada di luar. Tapi kalau penampakan, kelihatannya setannya ada di situ. Itu belum tentu ada di situ. Karena alam roh itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Padahal setannya ada di luar. Tapi kelihatannya di dalam. Tapi kalau ingin tahu setannya itu di dalam, itu mudah. Yaitu apa? Ada orang kerasukan di dalam rumah, itu pasti di dalam. Jelas? Tapi kalau penampakan setan, misalnya di sini, belum tentu setannya ada di sini. Bisa ada di luar. Karena alam roh itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Jadi itulah pentingnya karunia membedakan roh. Apakah setan itu di sini atau di sana? Itu harus minta sama Tuhan karunia khusus. Oke? Selanjutnya, bagaimana apabila belakangan ini tuh suka mimpi terus-terusan bertemu dengan saudara yang sudah meninggal karena sakit? Oke. Itu berarti ada namanya ikatan kutub alam kubur. Kalau saudara sering mimpi ketemu orang-orang yang sudah mati, itu ada hubungan ikatan kutub dengan alam kubur. Itu berhubungan dengan kutub leluhur, kutub keturunan. Harus diputuskan dalam nama Yesus. Jelas? Itu bukan arwah orang mati, roh setan menyamar. Oke?
Oke. Nah, ada seorang nanya bagaimana cara melepaskan perjanjian dengan setan. Karena saya pernah berjanji kalau dagangan saya laris, saya mau menyerahkan nyawa saya ke setan. Oke. Ini paling radikal. Ini nanti datang kebaktian yang kedua. Karena kebaktian kedua, saya dapat hikmat Tuhan untuk bahas tentang kutukan. Saudara, kenapa puncak ritual puasa setan di seluruh dunia pasti malam Jumat? Baik di Eropa maupun di Asia, seluruh dunia itu malam Jumat. Sampai ada filmnya The Friday, betul? Betul? Nah, maaf bahasa Inggrisnya rodok susah. DSO. Nah, semua ritual puasa gelap puncaknya selalu malam Jumat. Kenapa tidak malam Minggu? Malam Minggu tempat orang pacaran. Jadi nanti kebaktian keberapa? Kedua. Oke, saya seorang kontraktor, sering dalam membuat sebuah proyek baru. Itu kan biasa ada penunggunya. Bagaimana cara mengetahui bahwa yang mau dibangun itu ada penunggunya dan diusir supaya pekerja saya dan penghuni nanti nggak punya masalah? Sebelum dibangun didoakan dulu. Makanya kalau makan perlu berdoa. Jelas? Ya. Ini saya mau tanya, ada anak berumur 8 tahun, anak ini bisa melihat setan dan di rumahnya itu dihuni beberapa setan. Dan anak ini kalau marah itu tidak semestinya. Oke, udah jelas, ngerti itu. Sejak lahir melihat setan itu bukan karunia, itu kutukan. Itu kalau kakek neneknya terlibat setan, maka generasi kedua atau ketiga akan ada namanya kasus titisan. Jadi roh jahat, roh setan atau jimat dari kakek neneknya akan masuk ke keturunan yang wajahnya mirip. Masuk sejak lahir. Cirinya ada, yaitu sejak kecil dia bisa lihat setan. Untuk merasakan adanya setan, semua manusia dan binatang bisa merasakan. Misalnya anjing, ada setan lewat, bukannya saya mirip dia. Ada setan lewat, betul? Kita, siapapun ada tempat yang ada setannya, perasaan kita tidak enak, betul? Nah, tetapi tidak semua manusia bisa lihat setan. Nah, kalau sejak kecil dia lihat setan, itu bukan karunia Tuhan, itu kutukan. Kakek neneknya terlibat kuasa setan. Nah, cirinya ada, dia sering lihat dan bisa komunikasi. Kalau dia mau lihat langsung lihat. Beda dengan karunia Roh Kudus yang dari Tuhan didapat setelah bertobat. Itu pun tidak bisa digunakan setiap saat sesukanya dia, tidak bisa. Kalau Tuhan kehendaki baru lihat, kalau Tuhan tidak kehendaki tidak lihat. Jelas? Kalau yang kutukan ini sejak dari Allah. Nah, wajah saya tuh tidak mirip papa saya dan tidak mirip mama saya dan tidak mirip tetangga. Wajah saya tuh mirip dengan kakek saya buyut, guru saya. Waktu saya kecil dikira itu karunia dari Yang Maha Kuasa. Karena sejak kecil saya konsentrasi benda-benda saya terangkat. Korek api langsung terangkat. Ini terangkat. Nah, dikira sama orang tua saya itu adalah karunia dari Yang Maha Kuasa. Tapi orang tua saya terkena kutukannya. 8 kali kaya, 8 kali miskin, 8 kali penjara. 8 penjara. Kutukannya. Saya lahir di hari keramat, Stupain 99. Tahun 99 Stupain. Kotor keramat Jawa. Nah, sejak waktu saya ketemu guru saya, kakek buyut saya, dia beritahu itu ada dasar ilmu santet. Ilmu santet itu masuk ke dalam tubuh, kan dari kekuatan sini masuk. Nah, setelah saya bertobat hilang. Ini nggak bisa. Nah, itu jadi kalau sejak kecil lihat setan itu bukan karunia. Itu adalah kutuk keturunan yang harus diputuskan. Dan cara untuk menghilangkannya dalam nama Yesus. Dan yang kedua, jangan dihiraukan. Setan itu punya kelemahan. Apa kelemahannya? Jangan dihiraukan, cuekin aja. Nanti dia bingung sendiri.
Oke, ini ada 2 pertanyaan yang kurang lebih sama. Jadi di rumah itu dulu rumah tua, jadi papahnya itu mengambil batu nisan orang tuanya lagi untuk ditanam di halaman rumah. Wah, kurang kerjaan. Nah, terus yang kedua itu toko, dibeli toko, ternyata itu waktu dilihat di halaman depannya itu ditanam sebuah kain putih yang di dalamnya itu ada pasir kasar. Nah, kalau misalnya 2 barang itu diambil, apakah dengan otomatis kuasa gelap langsung pergi atau bagaimana? Gini ya, kadang orang tuh salah berpikir. Misalnya dia punya susu, dia makan pantangannya diusap daun kelor atau diusap namanya itu sepet kelapa. Setelah makan pantangannya dikira setannya keluar. Tidak, setannya tidak keluar, tetap dalam tubuh, kekuatan tidak berfungsi, kutukan berjalan. Kadang orang berpikir dia punya jimat dibuang, begitu jimatnya dibuang dia berpikir kutukannya lepas. Tidak semudah itu. Itu hanya posisi kekuatan tidak berfungsi. Kutukan tetap berjalan, kekuatan tidak berfungsi, roja tetap di situ. Itu disebut namanya posisi netral, tidak berfungsi. Nah, seperti gini, orang mengalami susah mati, punya jimat banyak, mati ndak, hidup ndak, dimandiin daun kelor, mati dengan tenang. Apakah setannya keluar? Tidak. Setannya tetap dalam tubuh, kekuatan tidak berfungsi, kutukan berjalan. Jelas? Ingat saudara, kenapa netralin ilmu gaib selalu pakai daun kelor? Saya jelasin. Semua unsur ilmu gaib itu pada waktu, ini saya semua, pada waktu diketemukan, satu unsur alam yang berlawanan tapi sejenis. Segala mantra, segala jimat, kekuatan gaib tidak berfungsi. Orang ditembak tidak apa-apa, dibaca tidak apa-apa, dibom tidak apa-apa, mudah. Yang satu unsur dengan udara tapi berlawanan itu apa? Air. Sekebal apapun tenggelamkan dalam air, satu malam pasti mati. Tidak percaya, coba aja. Kenapa? Ingat, udara ada oksigen, di air ada oksigen. Kekuatan tidak berfungsi, namanya takluk dengan hukum alam. Jelas? Makanya orang kalau punya ilmu kebal, ditembak tidak apa-apa, baca tidak apa-apa, dibom tidak mempan, mudah. Berarti apa? Tameng baja. Ini semua tameng baja. Yang satu unsur dengan logam biasa tapi berlawanan itu apa? Logam mulia. Tembak peluru terbuat dari emas, jebol pasti mati. Apakah setannya keluar? Tidak. Setan tetap dalam tubuh, kutukan berjalan. Hanya kekuatan tidak berfungsi. Ingat, yang bisa mengusir setan dan batalkan kutukan hanya nama Yesus. Jadi saudara jangan berpikir, kenapa daun kelor? Lawan dari kehidupan adalah kematian. Betul? Namanya kelor itu artinya pohon kematian. Makanya orang punya ilmu kebal, mati susah, dimandiin daun kelor, mati dengan tenang. Tapi ingat, setan tetap dalam tubuh, kutukan tetap berjalan. Itu hanya posisi tidak berfungsi. Nah, jadi ingat, yang bisa batalkan kutukan dan mengusir setan hanya nama Yesus Kristus. Jelas? Jelas? Orang punya ilmu kebal, tembak ada apa, baca ada apa, mudah. Daging bukan tanah, tanah bukan daging, tapi daging berasal dari tanah. Satu unsur berlawanan. Senjata tanpa tanah, cep, tembus, dor, pasti mati. Kalau di tanah ditusuk, tidak mempan, mudah sudah. Berarti bayangan, bayangan bukan dia, dia bukan bayangan. Satu unsur belah, senjata tancapkan ke bayangannya, cep, tusuk orangnya, cep, pasti mati. Yang punya ilmu kebal percuma, setelah bertobat tak bocorin polisi. Saya kerjaannya, saya mau pelayanan keliling-keliling kan, ikut Pak Gilbert. Saya kira tuh ikut Pak Gilbert tuh ringan, nggak taunya lebih berat. Nggak taunya apa, saya selalu jadi kelinci percobaannya dia. Jadi Daud, KKR, Kupang, hari pertama kamu, setannya kan banyak, saya suruh perang lawan setannya dulu. Nah setelah itu malamnya dia telepon, Daud udah aman belum? Sudah, bos datang. Dan saya setia, jadi saya ini KKR terus sama Pak Gilbert di seluruh Indonesia, tapi selalu hari pertama. Nah, Pak Gilbert ngomong, itu gunanya kawan. Oke. Nah,
kalau misalnya ada rumah, ada penunggunya atau ada setannya atau ada orang kesurupan, didoain bisa sembuh atau itu rumahnya bisa jalan, itu kenapa? Oke, sekarang saya jelasin. Dalam dunia perdukunan itu ada dua teknik rahasia. Ingat, di Alkitab berkata, Yesus berkata, setan tidak mengusir setan. Kalau setan mengusir setan, pecahlah kerajaan setan, hancurlah kerajaan setan. Itu memang benar. Di dalam dunia perdukunan ada dua teknik rahasia. Teknik yang pertama yang disebut namanya antar pangkat. Apa saudara? Nah, saya minta untuk contoh. Bapak ini ke sini. Ini ke sini. Harus ada contoh sebab. Nah, sini. Nah. Wah, ini udah deket lagi nih. Kalau gitu dibasahin waktu aja. Nggak apa, sebentar ya. Sekarang gini. Setan di sini pangkatnya kapten. Datang Mbak Dukun, pangkatnya kopral. Siapa kamu? Siapa kamu? Kapten. Dia kerasukan sendiri. Maka ada kasus dukunnya kerasukan sendiri. Karena pangkatnya lebih rendah. Ini. Nah, datang lagi. Silakan dulu. Datang lagi dukun yang kedua. Sini. Pangkatnya jenderal. Siapa kamu? Kapten. Jenderal. Nah, langsung tunduk. Kenapa tunduk? Pangkatnya lebih rendah. Setan tetap dalam tubuh, kekuatan tidak berfungsi. Ingat, dia tidak keras. Jelas? Nah, lagi. Tetapi sebagai seorang dukun pasti akan dilatih teknik rahasia yang kedua untuk jaga-jaga kalau kalah pangkat. Kalau kalah pangkat, gunakan rahasia teknik yang kedua. Nah, teknik kedua ini dulu sangat dirahasiakan karena ini adalah ilmu pamungkas. Nah, setelah saya bertobat baru tak bocorin. Orang kerasukan itu sama dengan orang pingsan. Nah, tadi seorang dukun ambil air putih sama garam, semprotkan, bus ke hidungnya. Ingat, orang pingsan kalau hidungnya kena air kembali ke tingkat kesal, dia sadar tanpa dimatrai. Jelas? Jelas? Atau dikasih air dimasukkan keselak, sadar ya. Nah, coba semua pegang bagian sini. Orang kerasukan pegang bagian sini 1 jam diginiin dua-duanya pasti sadar. Makanya orang kerasukan kena tukang pijet sadar. Nah, atau bagian sini, coba tolong sini. Orang kerasukan pegang bagian sini dua-duanya sadar. Atau jempol kaki langsung ke otak, sadar. Atau bagian sini. Makanya seorang dukun itu dilengkapi keahlian pijat. Jelas? Itu. Jadi ingat, setan tidak usir. Yang dilakukan para dukun itu bukan untuk mengusir setan, tapi mengembalikan tingkat kesadaran. Jelas? Mengusir setan itu hanya di dalam nama Tuhan. Oke? Sudah? Ada lagi. Jadi kalau dimimpiin sama orang yang sudah meninggal, terus orang meninggalnya itu ngomong sesuatu yang kira-kira akan terjadi. Nah, itu gimana caranya buat ya kita harus percaya atau gimana gitu? Jangan dipercayai. Itu coba nanti lain waktu saya bahas tentang dunia orang mati. Kenapa orang manggil orang mati? Betul? Nah, itu ada alasannya kenapa orang manggil orang mati. Orang yang memanggil orang mati itu akan terkena bukan namanya kutuk alam kubur. Makanya namanya disebut menggugat arwah. Maka negara kita Indonesia ini sebenarnya terkena kutuk alam kubur. Yaitu apa? Malapetaka, kemiskinan, perceraian, kehancuran.
Ingat saudara, suatu daerah tempat untuk manggil arwah orang mati pasti ada kutuk alam kubur. Ingat Papua, emas, gunung emas ada, berlian, apapun intan di Indonesia ada, betul? Tapi Indonesia menjadi negara termiskin di dunia nomor berapa, betul? Karena banyak pemimpinnya yang minta ke kuburan petunjuk arwah. Itu namanya kutuk alam kubur. Ingat saudara, orang minta orang mati itu tidak boleh, itu ada kutukannya. Kutuk kakeknya, kek, cucu minta pade ya kek, gimana ngasih pade kakek JSD tidak lulus. Ingat, manggil orang mati itu ada kutukannya, minta orang mati itu ada kutukannya. Pak, bolehkah kita doain orang mati? Tidak boleh, kurang kerjaan, tidak ada gunanya. Jelas? Doain orang hidup aja. Oke? Oke, terakhir, apakah doa pengusiran setan itu bisa dilakukan dari jarak jauh, misalnya via telepon? Bisa. Doa tidak dibatasi ruang dan. Saya beritahu pada saudara, setan bisa pakai handphone, pakai namanya kekuatan hipnotis. Betul? Betul? Tuhan lebih hebat, tidak dibatasi ruang dan maha hadir. Jelas? Jelas? Saya beritahu, kunci untuk mengusir setan sebenarnya simpel, hanya satu dasarnya, percaya. Ingat, mujizat kesembuhan dengan pengusiran setan itu beda. Mujizat kesembuhan bisa karena iman yang mendoakan. Amin. Misalnya orang lumpuh, itu ada iman yang bawa menggotong sampai jebol atap, betul? Yesus melihat iman mereka, orang lumpuh berjalan. Amin. Tapi lihat anak-anak sekewa waktu ngusir setan. Paulus, aku tahu, Yesus aku kenal, siapa kamu, betul? Kalau mengusir setan harus dari iman pribadi. Amin. Kalau mujizat kesembuhan bisa iman dari diri orang yang didoakan, bisa dari doa yang iman yang mendoakan. Amin. Tapi kalau untuk pengusiran setan dari imannya dia. Amin. Amin. Karena kasus pengusiran setan itu ini roh, bukan penyakit. Jelas? Jelas? Makanya sebelum pengusiran setan harus punya iman yang betul-betul iman yang hidup. Kalau kesembuhan ilahi, iman yang mendoakan bisa, betul? Atau iman yang didoakan, iman dia sendiri bisa. Tapi khusus pengusiran setan harus dari iman lahir dari diri. Oke, sudah cukup. Mari kita berdoa. Dua pertanyaan awal, Pak Daud. Jadi siap, Mandan. Ada jemaat di salah satu gereja, suaminya kerja di luar kota, lalu dapat selingkuhan di kota tempat suaminya kerja. Ini jarak, jadi meninggalkan istri dan anak-anaknya. Lama-lama istrinya melihat ada perubahan sikap dari suaminya, dan pulang suami itu memakai seperti gelang dari terbuat bukan dari emas, ya kurang lebih begitu. Kayu, tahu. Nah, jadi bagaimana cara melepaskan suaminya dari benda ini atau pengaruh-pengaruh dari guna-guna dan lain-lain? Itu satu. Yang kedua, pertanyaan tentang susuk, Pak. Apakah kalau orang sudah pakai susuk didoakan itu harus keluar atau tidak? Oke. Kalau nggak keluar, bagaimana? Oke. Apakah bersih atau tidak? Gitu. Yang pertama tentang ini ya. Biasanya dari kayu. Nah, itu berarti itu mantra Jawa Barat. Itu Jawa Barat cirinya itu. Semua daerah di Indonesia itu ada cirinya. Kalau jenis kayu gaharu itu Jawa Barat. Kalau garam itu Jawa Tengah. Kalau merica kembang kantil itu Madura. Jadi aliran ini berarti aliran Jawa Barat. Nah, cara mutusinya itu diputuskan dulu hubungan batin antara perempuan itu dengan suaminya. Yang pertama itu dulu. Yang kedua, dekatkan ke anak kandung. Dan anak kandungnya tidak boleh ada akar pahit kecewa dendam. Jadi kalau yang itu anak kandungnya tidak kecewa dan dendam, dekat sama ini ikatan batin namanya menyatu lagi.
Walaupun benda itu ada di tangannya, tapi ingat, tidak bisa mengalahkan yang asli, ikatan batin yang asli. Jadi itu harus menghadapinya anak kandung. Punya anak ada, Pak? Walaupun beda kota, anaknya sering telepon, sering kontak. Nah, kalau anaknya sering telepon, sering kontak, kalau zaman dulu kan susah, harus pakai surat, betul nggak? Tapi sekarang cukup ayo. Itu telepon, karena ingat, komunikasi itu bisa mempererat ikatan batin. Nah, yang kedua, jelas tadi. Yang kedua tentang susuk. Susuk itu ada 3 jenis: susuk emas, susuk samber lilin, susuk berlian. Lain dengan susuk KB, lain. Ini beda urusan. Susuk emas itu kekuatan jarak dekat 3 meter, 5 meter. Susuk berlian itu jarak 10-15 meter. Itu ada jaraknya semua. Jadi kalau dari jarak 15 meter, wah kilau-kilauan. Dekat kilauan, dekat sekali, jelek sekali. Susuk itu kalau kebongkar itu kalau jarak kira-kira setengah meter, wujud asli kelihatan. Susuk berlian itu kekuatan 15 meter. Susuk jenis samber lilin itu kekuatan namanya Jolo Sutro Tampang Kencono. Itu waktu tanggal muda akan kelihatan muda, tanggal tua kelihatan tua, kayak gajian. Itu jenis susuk samber lilin. Jelas? Itu namanya ilmu Jolo Sutro atau cucak ijo. Kebetulan saya punya ilmu itu semua, saya tahu. Nah, susuk dalam doa pelepasan ada 2 juga, susuk mati dan susuk hidup. Kalau susuk hidup dipasang di sini bisa pindah ke sini, di sini bisa pindah ke sini. Itu kekuatannya masih hidup. Nah, kalau kekuatannya udah mati dipasang sini tetap di sini, tidak pindah. Itu udah kekuatan tidak berfungsi. Nah, dalam doa pelepasan, pengusiran setan, pelepasan susuk, ada yang susuknya keluar, ada yang tidak. Kalau yang keluar, itu bisa keluar, bisa melalui jalur operasi. Bisa. Ada yang kedua, diginikan, keluar. Ada yang juga, bendanya tetap dalam tubuh, setannya dan kekuatannya sudah tidak ada. Hanya benda biasa. Itu namanya susuk mati. Jelas? Nah, jadi kalau susuk hidup itu arti hidup itu masih ada kekuatannya, bisa jalan. Taruh sini bisa pindah ke sini, sini bisa pindah ke sini. Jelas? Dalam doa pelepasan masalah susuk belum tentu barangnya keluar. Jelas? Jelas? Nah, cirinya lepas gimana? Dari buahnya lah kamu akan ngerti? Udah jelas? Oke. Oke. Bagaimana sikap kita tuh sebagai orang Kristen, tapi yang harus masih mengikuti tradisi-tradisi Chinese seperti cap gome, cengbeng, sija, yang diwajibkan orang tua untuk makan makanan sesajen, itu bagaimana? Ya, ini. Kalau kita tahu makanan itu dipersembahkan berhala, puasa gelap, itu tidak boleh. Kalau tidak tahu gimana? Kan lain cerita. Tidak tahu. Doa dulu dalam nama Yesus, betul? Nah, kalau kita tidak tahu kan beda, betul? Nah, kalau itu kita tahu persembahan puasa gelap tidak boleh. Jelas? Ingat, boleh tidak kita orang Kristen ziarah di kuburan? Boleh. Yang tidak boleh meminta dan mendoakan. Kalau hanya bersih-bersih, tabur bunga. Pak, kalau tidak nabur bunga gimana? Bagus, lebih ngirit. Tidak ada masalah. Ingat, kita doain pun tidak ada gunanya. Jelas? Ya, jelas? Nah, meminta ada itu kutuk.
Nah, mama saya beberapa kali ke paranormal, dukun, ustadz. Nah, sekarang kita jadi kayak paranoid karena seperti ada kutu keturunan. Saya mau membantu untuk mendoakannya, tapi mama saya tidak percaya adanya Tuhan. Jadi bagaimana? Gini ya, untuk mengalahkan setan itu harus dari iman diri orang tersebut. Walaupun saya doakan sampai ludah habis, tapi yang bersangkutan tidak mau, tidak bertobat, sia-sia. Waktu didoain setannya keluar, habis doain balik lagi. Ingat, kembalinya 7 roh jahat. Jelas? Jadi kalau dalam doa ini harus diri orang tersebut mau terbuka untuk bertobat. Tanpa itu tidak bisa. Harus dari iman orang tersebut. Amin. Amin. Ingat, doa kesembuhan bisa iman yang mendoakan atau iman yang bersangkutan. Betul. Amin. Tapi khusus untuk pengusiran setan harus dari iman diri orang tersebut. Oke. Sekarang marak meditasi kesehatan yang berupa olah nafas dan relaksasi tanpa melibatkan agama. Meditasi. Meditasi, ada yang meditasi yang disebut namanya duduk diam di bawah kaki Tuhan, itu ada. Tapi itu pikiran tidak kosong, merenungkan firman Tuhan dan tidak ada penyatuan alam. Ingat, bersahabat dengan alam dengan menyatu dengan alam itu beda. Bersahabat dengan alam, kita nanam pohon, itu bersahabat dengan alam. Supaya apa? Tidak banjir. Beda dengan menyatu dengan alam lain. Penguasa dunia ini sementara waktu seizin Tuhan adalah setan. Kalau menyatu dengan alam, menyatu dengan apa? Setan. Menyatu dengan inti bumi berarti menyatu dengan dunia arwah orang mati. Ingat, nanti lain waktu baru saya bahas tentang meditasi. Bahwa meditasi itu ada berapa meditasi. Ginilah, saya kasih tahu, jadi orang Kristen nggak usah neko-neko dah. Udah percaya Yesus, ke gereja, makan, tidur, doa, kerja, pulang, selesai. Nggak usah neko-neko lah. Yoga itu kuasa gelap penyembahan yang dikembangkan jurus atau teknik untuk olahraga, itu penyembahan setan. Walaupun di tempat bisnis atau di alam gaib pun juga sama aja. Itu adalah gini ya, mantra itu ada 2, mantra terucap dan mantra tidak terucap. Itu ada sandinya. Nah, kalau jenis itu sandinya adalah penyembahan ke dewa. Itu tidak boleh, apapun alasannya tidak boleh. Jelas? Jelas? Nah, olahraga apa yang paling aman? Gampang, lari pagi. Apakah bentuk atau konsep alam roh dalam Alkitab sama dengan bentuk konsep atau konsep alam roh di perdukunan? Nah, sama aja. Karena sebenarnya tidak ada hal yang baru di dunia ini. Yang sudah ada kembali sekarang ada. Itu dalam kitab Pengkhotbah. Betul? Pada waktu Yesus ada dicobai hari yang ketiga, setan tunjukkan semua kerajaannya. Kalau engkau menyembah aku, semua aku berikan. Apa yang dilihat Yesus waktu itu? Itu adalah alam gaib yang sebenarnya. Apa alam gaib sebenarnya? Sekarang saya beritahu pembagian di alam gaib. Saya ngerogoh sukmo sejak usia 9 tahun. 9 tahun saya sudah merogoh sukmo. Dalam dunia gaib, ini ya dunia gaib. Ini adalah dunia gaib. Ada namanya awan hitam dulu, namanya tipuan alam maya. Di situ akan ketemu raja-raja, presiden, jenderal zaman dulu yang sudah mati. Ini namanya tipuan alam maya, artinya tipuan alam bayangan, roh setan penyamar. Makanya ada orang bertapa, dia akan melihat raja-raja, jenderal, patih zaman dulu. Nah, setelah itu baru ada namanya alam gaib yang sebenarnya. Shush! Itu kayak lautan kaca. Seluruh dunia bisa dilihat di sini. Nah, itu yang dilihat Yesus, lautan kaca itu. Nah, dukun kalau mau nangkep penjahat itu pakai ilmu gaib ini, lihat di lautan kaca ini. Set,
pencurinya siapa, penjahat lainnya, ketangkap semua itu. Tapi dukunnya sendiri kehilangan mobil, lapor polisi. Kenapa? Karena kutukan orang yang pakai jasa ilmu terawang untuk melihat di lautan kaca itu kutukannya bangkrut, miskin, sial seumur hidup. Makanya dukun tidak mau sial. Nah, dulu sebelum saya bertobat, suatu kali ayamnya nenek saya dicuri tetangga. Saya ngomong sama nenek saya, tenang nenek, pakai ilmu terawang, tak tangkap itu pencurinya, sikat. Stop, jangan kamu gunakan, lebih baik aku ikhlas saja ayamnya. Loh kenapa nenek? Kutukannya lebih besar daripada ayamnya. Oh baru saya tahu, ada resikonya. Jelas? Nah itu lautan kaca, itu dilihat Yesus itu dalam hari ketiga itu, kalau engkau menyembah aku, itu yang menunjukkan setan sendiri. Setan menunjukkan di depan itu alam gaib yang sebenarnya seluruh dunia bisa dilihat. Nah baru yang ketiga yaitu terowongan alam kematian. Itu ada terowongan kecil menuju ke bawah. Itulah dunia arwah orang mati. Waktu saya mau masuk ke situ, guru saya berkata, stop, berhenti sampai di sini. Kenapa? Kalau kamu masuk ke situ, kamu tidak bisa kembali ke dunia orang hidup. Karena di situ ada yang memegang kuncinya, yaitu takdir, hukum kodrat alam. Jadi makanya ada orang bertapa keterusan mati karena tersesat masuk situ, tidak balik. Yang arwah orang mati di situ tidak bisa ke orang hidup, dan orang hidup tidak bisa masuk ke situ, terpisah. Maka Alkitab berkata jurang pemisah. Jelas? Nah, Pak Daud pernah masuk ke situ enggak? Kalau saya masuk hari ini enggak khotbah. Oke. Kalau dalam sebuah keluarga, suaminya itu percaya tentang perdukunan, tetapi istri percaya Tuhan Yesus, apakah kutuknya itu akan tetap berjalan? Gini, kutuk itu kalau mereka tidak percaya Yesus, kutukan berjalan. Tapi kalau satu anak itu percaya Yesus, bertobat lahir baru, kutukannya itu tidak berlaku. Ingat, masalah kutuk ini adalah imanmu yang menyelamatkan. Jelas? Oke? Lagi? Ini jam berapa ya? Oke? Mengapa perasaan saya ke suami itu dingin? Apakah mungkin istri pertama suami saya yang sudah dicerai? Karena suami saya tahu istri pertama, mantan istri yang pertama itu suka berdukun. Bagaimana caranya agar rumah tangga saya itu tidak ada pengaruh guna-guna? Karena sampai sekarang suami saya itu belum bertobat. Jadi istri pertama dan istri kedua, yang kedua berdoa supaya patahkan dalam nama. Ya istri pertama nih Kristen atau Pak kalau pasal pernikahan ruwet pusing aku. Tapi yang jelas satu, kalau belum tentu itu kena guna-guna. Bisa juga itu karena terbawa emosi atau udah bosen, memang dari dulunya tidak mencintai, hanya butuh duitnya. Jadi saya tidak bisa mastiin itu kuasa gelap atau bukan. Jelas? Jelas? Nah karena udah jalannya pun salah gitu loh. Oke? Saya pernah sakit kepala dan perut seperti ditusuk. Nah setelah doa dalam nama Tuhan Yesus, ada paku dalam guling saat saya mau tidur. Apakah itu santet? Karena kadang saat tidur seperti ada jaring di atas. Oke, saya jelasin. Kalau paku ada di bawah tempat tidur, itu paku nyasar. Sekarang saya kasih tahu. Kalau orang itu kena santet, sekarang ini ada dua teknik dalam dunia santet. Pertama, santet dengan teknik palsu, dan kedua santet dengan teknik asli. Kalau santet asli itu akan keluar dari dalam mulut, telinga atau kulit atau buang air besar atau air kencing, itu akan keluar darah atau ada rasa sakit. Itu yang asli.
kalau santet semua. Tapi kalau yang palsu itu namanya sebelum bertobat, sebelum namanya ilmu karang. Karena untuk nyantet itu perlu power kekuatan yang hebat. Nah, ilmu karang itu adalah ilmu tipuan mata. Seperti ini. Bismillah ya. Kasih contoh. Ini ilmu teknik penipuan. Telur gini kan, seset, pecah, keluar paku jarum darah. Itu palsu. Pernah kalian ketipu. Terusan diginiin, set, keluar keris, dan keluar paku. Itu palsu. Atau dari mulut, set, keluar menyang. Itu palsu. Itu hanya teknik ilmu karang bantuan jin dari luar. Tapi ingat, tetap dalam negeri, bukan impor. Jelas? 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 Nah, kalau ini dukun ngomong, nanti di rumah kamu nanti akan ada, coba dicek di bantal kamu, ada boneka, ada tali, ada paku. Itu palsu. Itu hanya bantuan jin dari luar untuk naruh barang itu. Tapi kalau yang asli itu keluar dari dalam tubuh. Oke? Nah, dalam dunia perdukunan banyak yang masuk iklan-iklan itu banyak palsu. Ada yang palsu, ada yang asli. Nah, satu kali saya pernah diminta satu kasus untuk ngecek seorang yang ngakunya pendeta. Ada yang praktek ilmu karang supaya narik namanya jemaat atau dengan uang. Dia praktek setiap kali pegang gini keluar kemenyan, pas gini keluar paku. Itu kejadian di Surabaya. Pas gini keluar ini. Nah, ibu ini ngakunya pendeta dan dia sudah praktek di berbagai tempat persekutuan. Nah, waktu itu Full Gospel ngundang saya untuk ngecek karena saya bekas dukun lebih tahu. Yang kan main-mainan kita dari kecil seperti itu gitu loh. Nah, akhirnya saya suruh ngecek. Saya cek ibu ini pas praktek. Ingat, dalam nama Yesus loh. Setan tuh berani nyebut nama Yesus loh. Ingat, Yesus aku tahu, Paulus aku kan nanas kewa. Tapi setan takut kalau kita dengan iman dan percaya. Setan keluar, baru takut. Keluar. Waktu ibu ini praktek, dia waktu gini, set, saya lihat ada jin yang mau ngasih dia kemenyan. Itu dalam persekutuan loh. Langsung dalam nama Yesus tak pegang, plok. Pas jinnya ngasih gini, pas kemenyan di tangannya dia terbongkar di depan banyak orang. Saya ngomong, dan waktu itu dia ketakutan, dia ngaku disusupkan. Langsung saya pandang gini, Bu, jangan berbuat seperti itu. Ini kalau saya belum bertobat, Ibu jadi korban yang berikutnya. Maksudnya apa ini ya? Langsung ketahuan. Dua. Makanya jadi orang Kristen jangan neko-neko, jangan cari macam-macam, cari sensasi apa nggak usah. Ingat, percaya Yesus, ke gereja, doa, aktif, dan kerja, selesai. Sama ingat, kasih perpuluhan. Udah selesai, dah diberkati Tuhan. Nggak usah macem-macem dah. Jelas dah. Tren ini nggak usah. Pernah suatu kali kakek saya, sebelum kakek saya meninggal, makanya saya itu seumur hidup hanya punya guru kakek nenek saya. Setelah saya bertobat, buang semua. Kakek saya ngomong ini, Tony, saya kasih tahu, semakin kamu haus akan ilmu, semakin kamu bingung. Mas kakek gimana? Apa yang kamu tahu, lakukan aja dengan baik. Nah, setelah saya bertobat, saya punya konsep itu. Saya taunya Alkitab, saya taunya firman Tuhan, aktif ke gereja, percaya Yesus, diberkati, selesai. Nggak usah macam-macam. Wah, ada ini. Ada satu emas atau satu intan, nggak tahu lah. Penting satu, percaya Yesus, sudah selesai. Nggak usah macam-macam. Oke? Kita lagi ya.
Oke. Saya pernah lihat seorang dukun memanggil arwah dari luar rumah. Kemudian dukun itu kesurupan dan membuat suasana lucu dan bercanda dan mengobati orang sakit. Jadi dia melihat praktek perdukunan. Tapi dia ikut terbawa dalam atmosfer itu. Apakah dia sudah terlibat dalam perdukunan atau tidak? Terlibat. Lalu berarti dia harus Bertobat. Gitu aja repot. Terakhir, jadi saya punya keponakan itu sering kesurupan, jadi on dan off gitu. Kalau On, off, on, ya. off, on, on. Ya. Nah, jika seseorang itu pernah kesurupan, apakah dia akan bisa kesurupan lagi? Lalu bagaimana untuk mengatasinya? Ada yang sering kerasukan, itu belum tentu kerasukan, bisa itu stres. Orang kerasukan itu ada cirinya. Lain waktu baru tak bahas. Ciri orang kerasukan itu ada cirinya. Kalau ada orang kerasukan mata terpejam gini-gini, bukan kerasukan, itu stres, itu berhutang. Orang kerasukan pasti mata terbuka, kelopak putih atau merah gini, karena mata adalah jendela hati kita. Orang tidak suka orang bisa dilihat dari mata, orang suka sama orang bisa dilihat dari mata. Yang paling susah ditebak mata buta. Makanya kalau ada orang kerasukan tatap matanya gini, dia berusaha menghindar karena bukan dirinya. Jelas? Nah, lain waktu baru saya bahas. Oke? Ingat, jadi orang Kristen, percaya Yesus, aktif gereja, hidup dalam Tuhan, doa sudah cukup. Dan dan ingat apa? Mari kita berdoa.